Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ujang Supriyanto, calon guru penggerak Angkatan 8 Unit Kerja SMA Negeri 17 Pandeglang. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Maaf nggak waktunya nih Pak. Iya, nggak apa-apa. Begini Pak, saya ada tugas dari Dekan Guru Penggerak. Ya, sebelum mewawancarai ya, mengenai pengambilan keputusan gitu tentang gimana keputusan itu pasti berat Pak ya untuk keputusan ya. Iya. Di sini tugas saya untuk mewawancarai Bapak. Kira-kira keputusan-keputusan yang terjadi yang ada di sekolah ini Pak, terutama sekolah yang Bapak pimpin di sini. Di sini ada beberapa pertanyaan Pak yang perlu Bapak jawab gitu terkait dengan pengambilan keputusan yang Bapak ambil ketika ada sebuah pilihan-pilihan ya yang harus diputuskan oleh Bapak. Pertanyaan pertama Pak di sini, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Pak? Dilema ITK yang saya tahu itu adalah pertentangan antara dua hal yang dianggap benar, dua hal yang dianggap benar, tetapi bertentangan. Ini pada kenyataannya sepertinya memang jarang terjadi hal yang seperti ini, tetapi ya selalu ada. Antara lain yang bisa saya identifikasi itu yaitu mengenali nilai-nilai yang bertentangan itu, kenali dulu mana yang lebih baik begitu, mengetahui juga siapa yang terlibat di dalamnya. Jadi yang bertentangan itu siapa dengan siapa, pada unsur pemangku kepentingan dan sebagainya. Jadi intinya di sini dilematika itu pilihan yang sama-sama benar Pak ya, yang harus diputuskan Pak ya. Yang ketiga itu menguji kebenaran pilihan tersebut. Itu paling. Baik, jadi intinya Bapak ketika kasus dilema etika kan sama-sama benar ya, putuskan diuji Pak ya, diuji. Lalu kira-kira selama ini Bapak bagaimana Bapak menjalankan keputusan itu di sekolah Bapak di sini ya, terutama untuk kasus-kasus di mana dua kepentingan sama-sama benar atau mengandung nilai kebajikan Pak? Kalau saya itu biasanya setelah mengidentifikasi dilema etika itu diperoleh beberapa fakta, maka keputusan yang diambil adalah yang memiliki nilai yang lebih baik dan yang universal, itu yang lebih umum kebenarannya, ini yang dapat diterima oleh umum, serta yang berdampak besar kepada orang lain. Jadi yang mana yang kira-kira ini dampaknya lebih besar kepada orang itu, kepada semua orang ya. Nah, seandainya sama-sama penting maka akan dibuat prioritas. Jadi yang mana dulu yang perlu didahulukan, yang mana yang dikemudiankan. Ini berdasarkan dari yang terbanyak ya, terbanyak dulu. Kalau sama penting berarti kepentingannya prioritas, ya. apa, untuk kepentingan orang banyak atau bukan gitu. Jadi berikutnya berarti langkah-langkah atau prosedur yang Bapak bisa lakukan selama ini polisi gimana? Langkah-langkah kalau misalnya orang banyak gitu ya. Tadi langkah-langkahnya seperti apa Pak? Langkah-langkahnya yang pertama ya tadi mengidentifikasi dilema etika, yang kedua membahas, karena selalu kita bekerja sama dengan teman-teman, jadi dibahas dengan teman-teman itu mana yang lebih baik gitu kan. Yang ketiga ya tentunya mengambil keputusan. Oh gitu ya. Jadi dilema yang paling benar siapa ya, walaupun lebih benar yang paling gitu Pak ya. Terus
lihatnya dilihat dari yang paling banyak, bagaimana yang paling banyak ya, yang paling banyak, terus prioritas media tadi ya tadi. Terus kira-kira hal-hal apa yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus domain yang paling efektif yang mana? Tadi kan sama-sama benar tuh ya, dia dari kebenarannya yang paling efektif siapa ketika di sini Pak yang dilaksanakan di 17 ini. Yang paling efektif ya tentunya adalah kita membahasnya bersama-sama, mana yang penting, mana yang tidak, gitulah ya. Jadi tepat di dalam menganalisis kasus, misalnya apakah ada pemangku kepentingan gitu di sana, maka itu yang lebih didahulukan gitu. Mana yang lebih banyak yang nilai kebenaran, yang penting kita melakukan demi kebaikan orang banyak gitu. Dan bersandar pada nilai-nilai yang lebih baik. Baik. Nah Pak, biasanya yang berikutnya ketika Bapak memutuskan keputusan ya, pasti ada hal-hal apa selama ini tantangan ya dalam pengambilan keputusan yang pada kasus-kasus terutama di dalam etika, pasti ada tantangannya ya. Apa tantangan dalam pengambilan itu Pak? Tantangannya adalah biasanya ego dari ya yang bertentangan itu kan, begitulah. Tapi biasanya nanti juga dengan banyaknya saran dari teman-teman timbul kesadaran gitu ya. Sehingga keputusan yang diambil itu adalah keputusan yang terbaik. Jadi tantangannya mungkin dari itu ada rekan-rekan ya, yang itu mempertahankan pendapatnya gitu ya. Jadi Bapak tahu kepala harus memutuskan ya, memutuskan. Jadi ketika banyak saran masuk-masukkan, nah ini bisa terima juga ya untuk kepentingan yang terbanyak ya untuk saya ini. Terus berikutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tatkala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dalam etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan itu ya ketika ada kasus itu, atau dijadwalkan Pak? Betul sudah Pak, ketika ada kasus pada itu? umumnya saya selesaikan di tempat, jadi selesai pada waktu itu juga, karena memang jarang kasus-kasus yang di ilmu etika yang kita hadapi, karena selama ini mungkin belum ada kasus yang begitu berat begitu, sehingga perlu membuat penjadwalan. Jadi kira-kira kasus yang dianggap biasa langsung Pak ya? Langsung saja dibahas bersama dengan teman-teman, mana yang lebih baik, diputuskan waktu itu juga, tidak banyak waktu. Banyak waktu ya. Soalnya kasus yang berat ya. Soalnya kasus yang berat yang dijadwalkan ya. Perlu ada penjadwalan, atau sudah ada jadwal misalnya ditunggu sekian, maka perlu dipersiapkan. Ya. Tergantung kasusnya kali Pak ya. Itu ya. Baik Pak, kira-kira adakah seseorang atau faktor-faktor apa selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus dalam etika? Atau ada seseorang atau ada faktor-faktor apa yang mendukung Bapak mempermudah? Yang pertama, ada banyak orang, banyak teman yang membantu saya dalam menyelesaikan kasus-kasus atau dilema etika itu. Jadi banyak para pembantu ya, wakasek misalnya, tempat wakasek gitu kan. Ada guru-guru lain juga yang pembina-pembina memberikan saran dan sebagainya, sehingga keputusan itu dapat diambil dengan yang terbaik gitu. Dan orang-orang yang terlibat dalam dilema etika pada akhirnya menyadari yang mana yang benar, yang mana yang perlu didahulukan. Jadi intinya ada keterlibatan juga ya, dengan rekan-rekan yang lain ya, asep atau guru. Pernah mengambil keputusan berdasarkan pribadi itu Pak, ketika ada masalah? Rasanya jarang sekali keputusan yang diambil secara pribadi ya, tapi berdasarkan pendapat bagaimana yang terbaiknya
baru diputuskan. Tapi ketika misalkan keputusannya itu sama-sama imbang gitu Pak, misalkan juga selesai sama imbang gitu. Misalkan kalau ada 20 guru ya, 10-10 gitu, pilihannya 1, guru pilihannya 2, pasti apa tuh menyikapinya gitu? Ya kalau saya ya pilih mana yang terbaik gitu, saya putuskan ini yang terbaik dalam pilihannya gitu. Kemudian kalau itu maka prioritas dilakukan, mana dulu yang perlu dilakukan. Misalnya kalau memang ini mendesak, dua-duanya harus dilakukan. Prioritas ya, ini butuh gitu ya. Jadi dengan prioritas gitu ya, dan menggunakan intuisi juga Pak ya, pilih mana yang perlu diambil gitu ya. Memang cukup berat juga Pak ya, jadi mungkin Pak ya harus memutuskan gitu ya. Terutama ketika rekan itu sama-sama gitu kan, ya kan kayaknya mereka menyadari itulah tanggung jawab seorang kepala sekolah gitu, memutuskan. Terutama yang dilema itu yang terberat yang sama. Nah Pak, ini yang terakhir Pak, pertanyaannya dari semua hal yang telah disampaikan Bapak ini, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan di dalam etika? Kalau menurut saya itu adalah kebersamaan, yaitu kerjasama antar tim, kita melakukan keputusan bersama gitu, dan ya sama-sama menanggung akibat dari tindakan tersebut. Jadi kerjasama dan kebersamaan untuk menyelesaikan segala permasalahan yang ada di sekolah. Jadi kerjasama itu sekolah Pak ya, ada itu tanggung jawab bersama-sama gitu ya, jadi intinya bersama. Baik Bapak, terima kasih Pak atas waktunya ya Pak. Ya, Saya juga dapat ilmu yang Bapak sampaikan tadi kaitan dengan keputusan ya. Memang soal itu tetap memutuskan walaupun berat walaupun harus diputuskan. Terima kasih waktunya. Mungkin dari saya lagi terima kasih. Dan Bapak saya selalu Pak. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik hari ini. Begini Bu, kedatangan saya pribadi, saya ada tugas dari pendidikan guru penggerak untuk mewawancarai kepala sekolah berkaitan dengan pengambilan keputusan, di mana seyogianya pasti seorang kepala sekolah memutuskan ya ketika ada perkara-perkara ya atau pilihan yang memang dipilih salah satu. Nah di sini saya akan meminta Ibu dengan pertanyaan yang ada ya, khususnya keputusan yang ada di sekolah ini ya, di SDN Jaya 2 ya. Oke Ibu, pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau butuhan moral? Pertama kita mengidentifikasi kasus dulu ya, sebelum mengatasinya. Nah kasus-kasus itu kan ada dua, apakah kasus itu kasus dari siswa atau dari guru. Kalau kasus dari siswa banyak kasus itu, misalnya kehadiran siswa, kenapa anak itu tidak hadir, apakah sakit atau ada kendala apa di rumah. Yang kedua keceriaan siswa, kenapa di kelasnya itu anak itu murung, itu juga kasus. Yang ketiga akhlak siswa kepada temannya, kepada gurunya, itu juga termasuk kasus. Yang keempat keaktifan dalam belajar siswa. Yang kelima pakaian siswa, pakaiannya kenapa seperti itu tidak sesuai dengan aturan misalnya. Yang keenam nilai ulangan siswa, itu juga termasuk kasus. Nah yang kedua kasus dari guru, apakah guru itu cara mengajarnya sudah sesuai dengan metode yang harus dilakukan, apakah sesuai dengan bakat dan minat siswa, apakah tidak membosankan, itu juga kasus. Nah caranya dengan cara setiap istirahat kita kumpul di kantor, kita tanya ada kasus apa di kelas masing-masing. Bahkan walaupun kita sebagai kepala sekolah tidak bertanya, kadang mereka cerita sendiri kalau di kelas itu ada kasus. Ada lagi kegiatan yang formal, yaitu di KKG sekolah. Sebulan sekali kita mengadakan KKG sekolah. Di sana guru itu harus mengeluarkan kasus-kasus atau mengatakan
masalah yang ada di kelas masing-masing, dan kita mencari solusi bersama. Solusinya bagaimana untuk mengatasi masalah tersebut. Itu kadang-kadang dari masalah itu ada solusi. Solusi itu kadang-kadang ini benar ya, sehingga harus memilih dari antara solusi itu kan ya. Iya, kadang begitu. Ketika kita musyawarah, kadang ada dua pendapat yang sama-sama benar, tapi kita sebagai kepala sekolah harus mengambil keputusan dari dua pendapat tersebut. Nah, pendapat yang kita ambil, yang pertama itu mana nih pendapatnya yang mudah dilaksanakan. Yang kedua, mendukung dengan mutu pendidikan. Dan yang ketiga, tidak memberatkan orang tua. Jadi ketika ada pengambilan keputusan yang merupakan dilema etika lah ya, sama-sama kuat, sama itu berdasarkan tiga tadi ya Bu ya. Berdasarkan tadi ya. Jadi harus apa tuh? Yang pertama itu harus yang mana yang mudah untuk dilaksanakan, ya. Mudah dilaksanakan, yang mendukung paling dominan untuk mutu pendidikan dan tidak membebani orang tua ya. Dan itu selanjutnya kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini di SD ini? Di sekolah itu kan namanya lembaga, banyak kasus, namanya kita warga ya, warga sekolah. Kita selalu mengadakan pembiasan-pembiasan untuk mencegah dilema etika. Misalnya kita hari Senin, kita adakan upacara bendera. Pembelajaran apa dari upacara itu? Sehingga kita terhindar dari dilema etika. Hari Selasa kita mengadakan senam pagi. Rebo misalnya kita mengadakan literasi membaca. Hari Kamis literasi numerasi. Hari Jumat rohani Islam. Itu untuk mengisi rohaninya, biar dia itu punya akhlak yang mulia gitu ya, sesuai harapan kita. Nah, hari Sabtu kita adakan pembiasaan Sabtu ceria. Nah, dari situ mudah-mudahan dengan adanya bimbingan dari guru, pembekalan rohaninya, sehingga terhindar dari dilema etika. Jadi mudah-mudahan dari kegiatan-kegiatan yang Ibu tadi uraikan tadi, setidaknya bisa mencegah ya. Bisa mencegah dari masalah yang ada. Ya, walaupun tidak 100%. Minimal mengurangi. Lalu kira-kira hal-hal apa yang selama ini Ibu anggap efektif ya dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah, kalau mengambil keputusan itu, yang paling efektif gimana? Yang paling efektif itu tetap harus musyawarah, karena semua keputusan untuk kepentingan umum, kita sebagai kepala sekolah tidak boleh memutuskan sendiri. Segala sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan umum harus musyawarah. Jadi artinya musyawarah dan menjadi guru ya. Mudah-mudahan dari itu ada pendapat sehingga bisa menyelesaikan masalah tadi ya. Mencari solusi dari masalah tersebut. Baik Ibu, selanjutnya yang kelima, kira-kira hal-hal apa yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi kira-kira apa tantangannya? Kalau tantangan kita sebagai kepala sekolah, ketika ada dua keputusan yang sama-sama baik, sama-sama kuat, kita sebagai kepala sekolah harus bisa memutuskan mengambil salah satunya. Walaupun dua-duanya memang penting, tapi tidak mungkin kan dua-duanya diambil, maka kita harus bisa memutuskan dari dua keputusan tersebut. Terus kira-kira ini tantangannya harus ya, tantangannya mau tidak mau harus bisa memutuskan. Harus bisa. Yang ke-6 berikutnya Bu, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tentu ya dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, atau Ibu langsung menyelesaikan di tempat, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuknya misalkan seperti apa? Jadi ketika ada masalah itu apa diselesaikan langsung atau nanti dijadwalkan dulu? Siapa Bu? Kalau untuk kasus dilema etika tidak ada jadwal tertulis, dan walaupun ada kasus
tidak langsung diselesaikan di tempat. Misalnya ada guru yang menjewer siswa, tidak mungkin sebagai kepala sekolah memarahi guru di tempat tersebut. Tapi nanti kita adakan musyawarah di kantor, bagaimana solusinya, kenapa seperti itu. Jadi tidak langsung kejadian di situ langsung diatasi di situ. Jadi kita juga harus punya etika, jangan sampai mempermalukan guru di depan siswa, atau dalam kasus lain lah, misalnya anak mulut dengan anak, jangan sampai di depan siswa anaknya dimarahin. Kita panggil ke kantor, kita musyawarah kenapa, ada apa, kita aturkan lagi anak tersebut. Jadi Supaya tidak down anak juga. Ya. Tidak merasa direndahkan. Iya, tidak merasa direndahkan kan, karena kita belum tahu kasusnya siapa yang salah, kenapa terjadi seperti itu. Jadi yang saya tangkap, ketika ada masalah, misalnya disalah di eksekusi, tapi dengan cara dipanggil dulu ya. Iya. Masalahnya. Kalau masalahnya di guru, maka kita diadakan forum guru, rapat guru. Bagaimana solusinya dari masalah tersebut. Artinya ketika hari ini ada masalah, langsung diputuskan itu. Tidak langsung diputuskan di tempat maksudnya. Kalau waktunya, bagaimana situasi. Bagaimana situasi. Kalau misalnya situasinya memungkinkan, hari itu juga kumpul, selesaikan. Kalau situasinya tidak memungkinkan, bisa ditunda besok. Atau mungkin bisa jadi tergantung kasusnya juga. Bisa jadi tergantung kasusnya. Baik Ibu, ini berikutnya pertanyaan berikutnya yang ketujuh ya. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan sebuah keputusan? Karena pada proses delima itu, mana yang membantu gitu? Banyak. Sebetulnya diri sendiri juga bisa membantu ya. Diri sendiri dulu. Apakah kita sebagai kepala sekolah egois, pengen menang sendiri, tidak mau menerima pendapat dari anak buah? Itu tidak akan membantu kita. Kalau kita egois, tidak menerima pendapat dari bawahan. Yang kedua, dari guru. Apa guru tersebut senang dengan kita, dipimpin oleh kita. Kalau guru itu sudah merasa senang, maka kasus apapun yang ada di sekolah, mereka ingin membantu solusinya apa untuk kemajuan sekolah. Dan yang ketiga, faktor itu dari orang tua siswa. Makanya diadakan pembentukan komite sekolah. Ada ketua komite, sekretaris komite, bendahara komite, itu mereka perwakilan dari orang tua murid untuk membantu kasus-kasus yang ada di sekolah. Jadi itu pastinya ya. Iya, Jadi pastinya dari diri sendiri, dari guru, gitu ya, dari masyarakat ya. Jadi kita bisa berkolaborasi. Iya, saling berkolaborasi. Mungkin kita kerjasama. Ya. Baik Bu, yang terakhir dulu ya, yang terakhir. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu selama mengambil keputusan di dalam etika ini? Ketika kita mengambil keputusan, sebagai kepala sekolah harus bersikap adil dan bijaksana. Yang kedua, jangan mengambil keputusan itu karena kita merasa senang dengan guru, sehingga pendapat guru tersebut semua benar. Yang guru yang lain dianggap tidak benar. Kita ambil keputusan yang orang itu saja, guru itu saja, karena hati kita senang dengan guru tersebut. Itu tidak benar. Padahal belum tentu benar gitu ya. Kalau salah sih mungkin belum tentu salah juga. Cuman janganlah mengambil keputusan karena hati nurani, karena kita senang gitu. Dan keputusan yang diambil yang paling utama adalah keputusan yang bisa memajukan sekolah, meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan harapan kita. Baik Ibu, terima kasih ya. Tidak terasa kita sudah ngobrol-ngobrol gitu berkaitan dengan pengambilan keputusan yang intinya pengambilan keputusan tidak mudah Bu ya. Tidak mudah. Anak-anak apalagi ada masalah yang berat ya. Ketika solusinya sama-sama benar, kita harus memutuskan salah satu. Sehingga keputusan kita juga harus diterima oleh semua pihak kalau sudah merupakan musyawarah. Kadang-kadang dalam masalah juga ada saja satu dua guru ya. Ada yang tidak cocok dengan keputusan tersebut,
Tapi kan kita belajar Iya. menerima dulu keputusan. Baik, Ibu, terima kasih waktunya, Bu. Ya, saya mohon maaf kalau jawaban saya tidak memuaskan. Jawabannya memang luar biasa ini. Saya lihat sukses Bu. Di sini mungkin dari saya dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya,